Kembali lagi di channel kita Gunya Kodrat. Kali ini aku, Karissa, akan mengambil alih video ini. Aku akan jelasin kalian gimana caranya untuk bisa turun sampai 20 kg dalam waktu 6 bulan dan dijamin gak akan pernah naik lagi. Check this out. Yang pertama, aku akan jelasin kalian kenapa aku bisa sampai naik 90 kilo saat itu. Yang pertama itu karena aku suka banget yang namanya makan malam. Makan malam adalah musuh utama bagi kalian yang mau nurunin berat badan. Kenapa? Karena pada saat misalkan sudah di atas jam 7 malam, itu adalah saat dimana tubuh kita tuh rest atau beristirahat, bukannya hanya untuk ngemil. Ya, pengennya pola hidup sehat, minum jus. Jusnya beli di mana? Di supermarket. Sejujurnya, jus di supermarket bisa bikin perasaan kita merasa, wah, enak nih, akhirnya udah makan jus gitu loh, jadi udah pasti aku sehat. Tapi jus di supermarket, percayalah, mau kalian beli yang bener-bener baru fresh pun, mereka tuh menggunakan yang namanya gula, dan gula itu adalah musuh utama bagi kalian yang mau kurusin badan. 4. Karena mau kurusin badan banget, jadi bener-bener makan sedikit mungkin satu hari, besokannya lapar jadi banyak banget makannya. Nah itu juga salah satu yang bisa bikin kalian jadi makin gemuk. Apalagi kalau yang pengen kurusin badan, sekarang diet mati-matian, terus nanti kedepannya makannya udah seperti biasa lagi, banyak lagi. Itu yang ada kalian makan lebih besar daripada sebelumnya. Yang kelima itu adalah gimana kalian musuhan sama yang namanya timbangan. Jadi males ngeliat timbangan, nanti aku jadi takut, kepikiran, stres gimana. Timbangan itu kalian harus mencoba berteman dengan timbangan, dimana kalian bisa tahu. Jangan setiap hari juga lihatnya. Misalkan minggu ini kalian berapa kilo, minggu depan berapa kilo. Jadi jangan sampai loss. Itu juga salah satu alasan kenapa aku bisa loss sampai 90 kilo waktu itu. Karena waktu itu aku nggak tahu kalau aku sampai segitunya, makannya sangat banyak dan gak sehat. Aku pikir ya badan aku segini-gini aja gitu loh. Tapi kan kita nggak pernah tahu, kita ngelihatnya badan kita sama aja, tapi sejujurnya badan kita tuh sudah naik, bahkan gemuk banget. 6 adalah ketika kalian nggak tahu program diet mana yang cocok buat kalian. Kayak misalkan belum tentu satu program diet yang cocok buat satu orang itu bakal cocok buat kalian, atau mungkin malah menghasilkan efek samping buat tubuh kalian. 7 adalah ketika kalian nggak sabaran, kalian pengen banget ngeliat hasilnya dalam waktu cuma seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Percaya aja kalau kayak kalian lihat YouTube misalkan ada yang namanya program diet, gimana caranya ngurusin perut hanya dalam 1 minggu atau 2 minggu, itu semua bohong. Karena kalau mau melihat yang namanya hasil kerja keras kalian, hasil workout, hasil clean food kalian, mau ngeliat perubahan bentuk badan kalian, itu minimal 3 bulan setelah kalian workout. Jadi selama kalian konsisten selama 3 bulan itu, 3 bulan percayalah semua orang pasti akan ngeliat perubahan kalian. Nah selanjutnya kita masuk ke topik nih, gimana sih caranya bisa mengubah pola hidup kita yang tadinya kerjanya maunya ngemil terus atau males banget jalan gitu. Untuk jalan buat ke depan aja tuh males gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh jadi orang yang rajin atau lebih termotivasi tanpa melihat hasil secara langsung? Check this out. Pertama, beli timbangan. Nimbang, kira-kira sekarang kalian timbangannya berapa? Dan setelah itu kalian bilang kira-kira maunya tuh turunnya berapa kilo dan sampai berapa sih tujuan kalian. Kemudian kalau misalkan kalian udah beli timbangan terus ngeliat, wah gila aku udah naik dari beberapa tahun lalu baru nimbang, udah naik 15 kilo gitu. Terus kalian mikir, wah penyebabnya apa nih? Kalau kalian udah tahu kalau apa itu penyebabnya, sebisa mungkin mencoba menjauhi penyebabnya tersebut. Kayak misalkan penyebabnya ngemil di malam hari, apalagi makan di saat tubuh kita lagi harusnya tidur. Contohnya jam 12 malam, jam 10 malam, jam 12 malam kalian dalam free food. Jadinya tuh yang ada, itu jadinya tuh penumpukan lemak. Cara tahu jenis diet apa nih yang cocok buat aku, itu adalah dengan mencoba. Jadi yang pertama, aku mencoba diet yang namanya makanan sehat. Kayak misalkan aku makan salad, kemudian aku coba makannya tuh kayak nggak makan daging, tapi makan tempe, atau dagingnya daging putih, atau gimana, itu bakal turun, tapi proses turunnya tuh akan lama. Karena kalian itu makannya tetap banyak, yaitu tetap sesuai porsi kalian, cuman kayak misalkan yang manis-manis, kue-kue tuh kalian eliminasi. Cuman hal-hal yang penting kayak misalkan makan siang, makan malam, atau snack di siang hari kalian ganti jadi buah atau gimana, itu bakal turun tapi lama turunnya. Kayak misalkan per minggu
cuman turun paling setengah kilo atau enggak paling 0,25 kilo gitu loh. Jadi nggak jelas banget, nggak sampai sesignifikan itu. Kadang kalau kalian udah pakai yang namanya diet seperti itu, kadang tuh bisa ketika kalian udah diet, udah makan sehat gitu. Ini pengalaman aku, udah diet makan sehat selama 1 minggu, tapi nggak turun-turun gitu. Kayak misalnya udah turun 1 kilo, itu pun 1 kilo seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak turun-turun, udah cuma 1 kilo aja. Itu penyebabnya kenapa? Berarti emang aku nggak cocok sama sistem itu, jam makannya nggak cocok. Kemudian saat dimana aku tahu apa yang cocok buat aku itu adalah ketika aku coba yang namanya intermittent fasting, dimana aku makan dari jam 10 atau jam 11 siang dan aku tutup makanannya tuh jam 6 sampai jam 7 malam. Jadi setelah jam 7 malam aku udah gak makan apa-apa lagi. Dan ketika jam 11 sampai jam 6 itu yang aku makan sesuai dengan menu yang tadinya aku makan buat diet, yaitu cuma salad atau enggak edamame, itu sangat bagus. Atau enggak aku makan yang namanya jus, tapi jusnya aku bikin 100% alami. Atau enggak aku makan tahu, tempe, ayam, dan yang lain-lain. Setelah itu kan salah satu cara buat menurunkan berat badan. Sekarang gimana caranya nih biar metabolisme kita tuh tetap stabil serta nggak gemuk lagi? Dan bisa nanti kalau udah masa dimana kalian udah turun berat badan, bisa makan sebanyak mungkin, bukan berarti makannya loss ya, maksudnya bisa makan seperti sekarang tapi nggak gemuk lagi. Itu gimana caranya? Yang pertama yang paling penting adalah olahraga. Dan kalau olahraga, kayak misalkan kalian kan diet tuh, berarti kalian mikirin dong, wah nanti gue bakal kurus nih, wah kapan nih gue kurus, wah gue sengsara banget nih, kelaparan banget. Gimana caranya? Energi yang kalian pakai buat overthinking itu kalian gunakan dengan kalian lari. Kalian ke gym, kalian ke depan rumah, kalian larilah misalkan 7 km contohnya. Setelah lari kalian bakal keringetan banget, kalian bakal luar biasa happy, dimana kalian merasa wah hari ini gue udah benar-benar efektif nih, gue udah melakukan hari ini dengan efektif, bahkan gue udah lari 7 km, wah ini benar-benar bagus. Percayalah dengan kalian lari banyak, maka metabolisme kalian juga makin bagus kan, kalian makin banyak bergerak, karena tubuh itu terbuat untuk bergerak, bukan untuk rebahan. Selanjutnya, hitung kalori kalian per hari. Untuk perempuan dewasa, kurang lebih kalian membutuhkan 1.500 kalori per harinya. Kalau dengan kalian makan sayur dan yang lain, misalkan perharinya kalian sudah mengonsumsi kurang lebih 1.800 kalori, tapi kemudian kalian ke gym, kalian mengangkat beban, kalian treadmill, kalian mengeluarkan kalori kurang lebih 500-1.000 kalori, itu berarti kalian akan mengalami yang namanya defisit kalori. Ketika kalian mengalami defisit kalori, semakin lama, semakin hari, semakin banyak defisit kalori yang kalian kumpulkan, maka semakin banyak juga penurunan berat badan kalian. Dan buatlah otot, yaitu dengan kalian pergi ke gym, kalian ngangkat beban, maka semakin lama otot kalian akan semakin terbentuk. Otot itu sendiri itu membutuhkan energi dari makanan. Jadi kalau kalian makan 1.500 kalori per harinya, yang tadinya kalian makan cuma buat lewat doang, yang dimana tubuh sendiri juga membutuhkan kalori untuk memproses makanan tersebut. Kemudian 1.500 kalori itu kalian bisa pakai juga untuk otot kalian yang membutuhkan makanan. Semakin lama, maka kebutuhan kalori kalian mau kalian banyak pun akan dimakan oleh otot kalian, jadi kalian gak akan gemuk. Kemudian jangan lupa untuk terus menjadi aktif, dimana kayak misalnya kalian harus aktif berolahraga, atau nggak kalian harus aktif berjalan kaki, jangan malas. Dimana-mana kalian harus sebisa mungkin, sebanyak mungkin bergerak. Satu harinya 5.000-10.000 langkah. Kalau mau kurusin badan cepat 10.000 langkah. Kalian harus misalkan kalian calculate berapa banyak step yang kalian lakukan per harinya. Itu juga bisa banget membantu kalian menurunkan berat badan. Semua yang bisa aku kasih tips ke kalian. Thank you udah mau nonton YouTube channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan di video berikutnya aku akan jelasin kalian makanan apa aja dan bagaimana cara mempersiapkannya ketika kalian lagi diet. So terima kasih semuanya. Semoga sukses dietnya and stay tuned always.